Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi dan intuisi hari ini. Suara gue ngebas banget ya, Bo. Oke, gue baru bangun. Maksain diri banget untuk bangun. Ini pertama kali, jadi maaf, ini ambien baru gue. Seadanya banget. Dan akhirnya ini gue buat dari dalam kamar gue, kamar kos gue, boy. Oke. Jadi kalau kemarin gue nggak berhasil bikin konten karena gue nggak punya meja di kamar, temen gue dong asli bikinin meja, jadi bisa bikin konten. Kalau gue harus bikin konten di kafe mulu, tekornya nggak sanggup pegang. Jadi ya seadanya aja ya. Seperti biasa kalian udah lihat Oracle Cards disitu. Dan kebetulan juga kamar kecil banget, nggak kecil aja, nggak pakai banget. Jadi biasa baru keluar dari zona nyaman gue ya. My death and rebirth. Energi intuisi hari ini nggak keluar. Kalau orang Itali bikin begini itu artinya tuh kan, gue bilang juga apa gitu lah, artinya line, underline gitu, death. Kartu pertama dong, death. Kurang Ten of Swords. Knight of Emotion, Knight of Cups, Six of Cups, Four of Swords, Queen of Cups, Eight of Cups, The Fool. Selamat bulan purnama ya guys. Kalau emang benar-benar kemarin gue janjikan untuk bikin playlist atau edisi bulan purnama, akan gue bikin sekarang juga. Abis ini gue akan bikin buat kalian yang berbahasa Indonesia. Under the deck, energi secara keseluruhan, the moon. Baru gue bilang apa? Selamat bulan purnama ya guys. Oke deh. The moon, full moon, bulan purnama di Cancer. Ini sangat powerful bulan purnama kali ini, karena di penghujung bulan, penghujung tahun, dan bulan itu ada di rumahnya ya. Karena memang moon itu kan, ini kartu moon ini menggambarkan Cancer, dan bulan purnama di Cancer, yang mana matahari ada di Capricorn ya kan. By the way, puncak dari bulan purnama itu jam 10.30 pagi ini ya, jadi 10.28 kalau nggak salah ya, 10.28. Jadi sebenarnya gue belum telat banget untuk bikin ini. Belum telat banget, walaupun sudah bisa dilihat, maksudnya bulan purnamanya tuh lebih bisa terlihat dengan jelas kan di malam hari ya. Jadi udah bisa dilihat dari semalam dan juga nanti malam. Nah,
Tapi yang jelas bulan purnama tuh puncaknya jam 10.28. Full moon di Cancer. Artinya adalah ya moon itu di dalam rumahnya, yaitu tentang yin side kita, feminine side kita, bagaimana kita menerima, tentang fondasi kita, tentang rumah kita, tentang keluarga kita, tentang badan kita sendiri pun ya. Itu adalah rumah kita. Dan setiap zodiak itu pasti beda kenanya ya. Contoh kalau Aries itu yang jelas memang di home and family kenanya. Dan biasa gue nggak boleh apa namanya, nyender. Apa namanya, kalau Aries itu yang kena emang home and family. Itu juga tentang di rumahnya itu juga tentang wanita dalam hidup kita ya, sangat berkesinambungan karena memang yin ya. Jadi kita dealing dengan menghadapi dengan wanita dalam hidup kita, entah itu ibu, entah itu eyang, nenek, entah itu anak cewek, kakak cewek, sama yang berhubungan dengan sosok wanita dalam hidup kita ya. Dan biasanya bulan purnama itu ending kalau memang udah clash. Dan ini pun juga itu kalau Aries kan di emang di home and family ya. Tapi memang secara general memang moon di rumahnya itu yang sangat tentang home and family. It doesn't matter what is your sign gitu. Bukan masalah apa ini ya, maksudnya apa bintang kamu gitu. Mungkin untuk ini lebih spesifiknya akan ada juga kena ya. Untuk Taurus umpamanya, Taurus, Gemini, Cancer. Oke. Untuk Taurus umpamanya mungkin kenanya di bagian komunikasi, tentang higher learning, tentang pengetahuan dan wawasan kalian yang selama ini yang kalian harus sebagian harus kalian lupakan. Maksudnya keyakinan atau pedoman-pedoman yang segala nilai yang kalian yakini sampai saat ini kudu harus itu double yang kudu atau terpaksa ditinggalkan untuk mendapatkan pemahaman baru. Contoh Death, Ten of Swords ya. Itu untuk Taurus, sehingga itu berakibat dengan sudut pandang, mindset, pola pikir kita, cara bagaimana kita melihat perspektif kita sendiri, dan cara kita berkomunikasi ya, dengan tetangga, dengan orang-orang terdekat kita ya. Itu Taurus mungkin ya. Untuk Gemini mungkin ending atau full moon ini akan berakibat pada akan berakibat pada value yang kalian pegang, nilai-nilai prioritas kalian, tentang income kalian, tentang etika dalam bekerja, materi harta benda kalian ya. Itu Gemini. Dan juga bagaimana kalian ya, etika kalian dalam bekerja gitu, idealnya seperti apa gitu, hal-hal yang seperti itu. Untuk Cancer yang jelas jati diri kalian, image kalian, karena Cancer adalah Cancer, dan bagaimana kalian menerima segala hal. Jati diri kalian, karakter kalian sendiri, bagaimana kalian ingin dilihat dengan dunia dari luar, apa image yang kalian ingin bentuk. Terus untuk Leo ada ending yang jelas, ada healing
ada karma yang harus diselesaikan, ada alam bawah nah, menyangkut alam bawah sadar kalian, spiritual kalian, tentang limiting beliefs kalian, kepercayaan atau keyakinan yang membatasi diri kalian sendiri. Untuk Leo juga untuk hal-hal supranatural, untuk hal self sabotage. Ya, itu untuk Leo. Untuk Virgo, itu ada di network kalian, network, harapan-harapan kalian, friendship kalian, mungkin ada ending di situ, akan berpengaruh di situ ya, tentang keadilan sosial menurut kalian, tentang bagaimana kalian menggunakan teknologi pun, bagaimana kalian berkomunikasi juga. Kemanusiaan sendiri menurut kalian itu bagaimana? Masa depan kalian, bagaimana kalian mengolah secara emosional hal-hal itu ya. Untuk Libra, karena moon itu selalu tentang emosional ya, secara emosional, perasaan kita yang diguncang ya. Itu untuk Libra, karir, reputasi kalian, status sosial kalian, jangka panjang kalian, target jangka panjang kalian, tindakan-tindakan kalian sendiri, tingkah laku perilaku kalian, tentang hubungan kalian dengan laki-laki dalam hidup kalian sendiri. Dan juga perempuan sih, dan juga wanita. Kalau khusus untuk Libra ini, kalau ya, yang artinya buat Libra itu ini masalah personal dan profesional, home and career ya. Capricorn ada di home, Cancer ada di karir. Dan biasanya ending itu ada di karir atau reputasi, status sosial, hal-hal itu deh. Mungkin bahkan ada yang ketukar. Untuk Scorpio ya, untuk Scorpio tentang filosofi, tentang wisdom, tentang higher education, tentang travel, tentang segala sesuatu yang berjarak secara emosional bahkan geografi, tentang segala sesuatu yang unfamiliar, tentang yang asing, sesuatu yang baru, tentang spiritualisme, tentang spiritual, agama ya. Di situ kalian diguncang secara emosional. Untuk Sagittarius, yang kena adalah transformasi diri kalian. Bagaimana kalian ingin membangun, menciptakan, melahirkan diri kalian, a new version of you gitu. Versi terbaru kamu tuh gimana? Transformasi diri kalian. Tentang shared finance, tentang berbagi ya. Entah itu properti, warisan, tentang sharing finance ya, partner resources, tentang seks dan intimacy itu sendiri, tentang misteri, segala sesuatu yang di beyond ya, segala sesuatu yang di luar kemampuan rasional atau logika kita,
Sagittarius. Untuk Capricorn, ini masalah dari relationship. Full moon ini memberi efek di relationship kalian. Relationship kalian itu any kind of relationship ya, hubungan antara sesama, apapun itu statusnya, entah itu sahabat, entah itu kakak adik, entah itu sepupu, entah itu partner bisnis, entah itu ibu orang tua, entah itu suami, pacar, any kind ya, anak. Karena Cancer ada di relationship kalian, dan bagaimana secara interpersonal kalian berhubungan ya. Dan yang paling serunya lagi adalah hari ini Sun, matahari trine dengan Uranus dan Lilith. Uranus dulu, habis itu dia pindah ke Lilith. Artinya dia trine itu kan flow ya, harmonis. Matahari Capricorn itu lagi flow dengan Uranus, jati diri kita, karakter kita ya. Dan artinya setiap orang kan beda-beda Capricornnya ya, di mananya kalian, di bercat kalian itu Capricorn di mana, itu di situ ada penerangan, dan di situ ada dia, istilahnya energi secara keseluruhannya adalah ya, ada terang, ada kebenaran yang akan kita ungkapkan ya tentang diri kita sendiri gitu. Yang kemudian beralih ke Lilith. Lilith adalah dark side of our feminine gitu, yang terkubur perasaan kita, emosional kita, segala sesuatu yang kita selalu pendam. The moon itu artinya kan secret ya, rahasia yang terpendam, ingin kita tumpahkan, keluarkan ya. Sun in Lilith, kita akan memberi terang terhadap segala rasa yang kita simpan dan pendam selama ini, dan ingin kita muntahin keluar dalam bawah ke dalam. Dan Venus hari ini ya, Venus itu konflik dengan Neptune, terus habis itu dia konjung dengan Node. Venus konflik dengan Neptune. Pertama Venus konflik dengan Neptune, habis itu dia bergeser Venus konjung Node. Venus itu kan relationship, beauty, even money ya. Dia konflik dengan Neptune. Neptune itu kan tentang idealnya kita, mimpi kita sendiri. Bagaimana kita melihat sesuatu itu, yang ideal itu seperti apa di relationship ya, itu ada konflik dengan bagaimana yang seharusnya menurut kita, keyakinan kita akan bagaimana seharusnya, itu ada konflik. Venus square Neptune di Pisces. Kalian bisa lihat sekarang Pisces itu ada di mana, di bercat kalian, dan disitulah mungkin kalian punya masalah. Dan habis itu Venus bergeser konjung dengan siapa tadi? North Node-nya sekarang itu gak ada di Gemini, dan Venus itu ada di Sagittarius ya. Venus itu ada di Sagittarius, masih belum masuk Capricorn. Jadi North Node-nya itu di Gemini ya, sedangkan Venusnya ada di Sagittarius. Mungkin jadi kalau Venus square sama Pisces gitu, Venus square sama Neptune, artinya Sagittarius square tensi, konflik dengan Pisces. Ini di Merkurinya, bagaimana kita perspektif kita, perception kita, sudut pandang kita akan apa itu yang ideal ya, itu akan terjadi konflik gitu. Ada pemahaman yang sudah nggak selaras gitu loh, konflik.
Dan terus Venus konjang dengan node ya. Sagittarius itu kan sekarang ada di rumah ke-12 karena mataharinya ada di Capricorn. Sagittarius itu ada di karma, ada di healing ya. Ada di alam bawah sadar kita dan ada di limiting beliefs ya. Segala sesuatu, segala keyakinan kita yang membatasi diri kita sendiri, right? Dan ini konsep korelasinya adalah tentang relationship karena Venus, kita bicara tentang Venus yang di Sagittarius ya. Dan node itu di Gemini, which is kebalikannya Sagittarius, the other polar side. Gemini itu ada di keseharian kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita menggunakan waktu kita, cukup sehatkah kita dalam melihat sudut pandang kita, dalam berperspektif gitu ya, melihat segala hal itu cukup sehat ya, korelasinya dengan orang lain, sesama, apapun itu relationshipnya ya gitu, di dalam keseharian kita. Venus konjang node itu bisa, konjang itu bisa destruktif, bisa learning, tergantung persepsi kita sendiri dalam melihat sesuatu yang ideal itu apa. Karena pertamanya sebelumnya kan Venus tensi, konflik dengan ideal dan mimpi kita, Neptune ya. Kemudian dia bergeser, Venus konjang Neptune, bakalan destruktif, menghancurkan, atau kita belajar di dalam keseharian kita, dalam melihat hubungan kita dengan sesama orang lain, apapun itu bentuknya, right? Dan bulan ini kita masih kencang dengan Mars square Pluto. Tindakan apa yang membuat kita berubah? Karena segala sesuatu itu tidak akan berubah dengan sendirinya. Berdasarkan pola pikir kita, dengan pola kebiasaan-kebiasaan kita bisa melihat sesuatu itu bisa berubah, atau kita memang tidak mau berubah, membiarkan zona nyaman kita apapun itu keadaannya. Orang miskin ya, orang kurang, bahasa gue agak-agak jahat, bukan miskin, orang yang kurang punya gitu ya, itu bukan berarti mereka ini ya, lebih seringnya bahkan mereka itu terlalu nyaman di zona nyamannya mereka gitu, dengan menjadi korban, dengan victim mentality, itu zona nyamannya mereka gitu, nggak mau berubah, ya udah gitu. Gue ngambil cuma sebagai contoh. Dah, kayak kelamaan. Kartunya belum kepegang juga. Ini kan edisi full moon ya. Yeah. Oke, kartu pertama, yang mana kartu pertama itu selalu penting banget ya. Kita dapat the death. The death, transformasi. Ya kan? Energinya Mars, energinya Pluto. Mars itu memang di Aries, dan rumahnya Mars memang di Aries. Tapi Mars itu juga bisa mewakilkan yang Scorpio. Pluto itu Scorpio, tapi bukan Aries. Kalau Mars Aries dan Scorpio, tapi Pluto itu Scorpio. Dan memang death itu kan energinya Pluto, energinya Scorpio. Jadi mungkin Sagittarius, Scorpio, network kita, friendship kita ya, tergantung berchartnya masing-masing. Scorpio di rumah keberapanya kalian ya, mungkin ada perubahan, transformasi di situ ya. Transformasi secara rising sign atau ascendant sign gue Scorpio, gue udah bilang, gue baru aja melewati death and rebirth. Jati diri gue sendiri, karakter gue sendiri, image apa yang ingin gue bangun, death. Here I am. Ya kan, ada transformasi di situ. Di bawahnya ada Four of Swords.
Crosswords itu kontemplasi setelah kekecewaan. Setelah kekecewaan, ya, apa yang ingin kita bangun, visi apa yang ingin kita bentuk, realitas seperti apa yang ingin kita bangun, ya. Lihat gambarnya, dia berendam, Bu, sambil mencoba merenung dari segala kekecewaan yang ada, mencoba memahami dan membangun visi baru. Ten of Swords ini pembunuhan karakter oleh diri kita sendiri. Kesadaran itu memang menyakitkan. Kita harus melampaui. Kesadaran itu adalah proses pemahaman evolusi diri kita sendiri, yang mana kita harus meninggalkan versi lama kita dan membangunnya untuk versi baru. Kita melahirkan diri sendiri, lahir kembali, ya, death and rebirth. Kita diminta untuk menyadari itu proses pemahaman akan diri kita sendiri, discovery. Dan itu menyakitkan karena kita dibangunkan dari tidur kita, yaitu zona nyaman kita itu dibangun. Woi, gitu. Bangun, lu ngapain di sini? Kurang lama waktunya. Kurang lama lu ngabisin waktu hidup lo, gitu. Masih di sini juga. Woi, bangun. Gitu. Queen of Cups, energi Pisces, Cancer, Scorpio. Tapi di sini seperti layaknya, Queen of Cups buat gue itu adalah Cancer. Ya, energinya full moon. Home and family. Ya. Self care. Bagaimana kita sekarang sudah saatnya kita ngurusin diri kita sendiri, nurturing diri kita sendiri, taking care ourselves. Dahulukan diri kita sebelum kita mendahulukan orang lain. Kenapa? Karena di saat kita terjaga, di saat kita, apalagi secara emosional, ya, kita itu baik-baik saja, tidak ada yang kita kubur, tidak ada yang kita pendam, kita menjadi apa adanya. Kebaikan dari dalam diri kita itu bukan jaim, gitu loh. Kesungguhan, keikhlasan, begitulah adanya, itu menjadi kayak semacam result, outcome, ya. Karena memang tinggal kebaikan, bukan kepahitan, bukan kesakitan. Karena di saat kita mencoba untuk, kalau di dalam kita sendiri kita tidak terpuaskan, terpenuhi, kita akan mencoba mengcover itu dan menjadi yang bukan kita. Berimajinasi kalau kita sudah cukup baik buat orang lain, bukan menjadi diri kita sendiri, yang kebaikan itu adalah kita apa adanya. Nggak tahu gue bisa I don't know if I can explain myself enough. Gimana ya, gue nggak tahu apakah gue menjelaskannya cukup jelas. Mungkin nggak ya, nggak tahu lah. Terima aja ya, Bu. Knight of Cups. Gila, water semua nih kan. Water. Sama ini ya, mindset. Knight of Cups, energi Pisces, Cancer, sama Scorpio. Ini tentang Knight of Cups, tindakan apa yang kita lakukan untuk kebaikan atau cinta itu sendiri. Karena Cups kan emosional dan juga cinta, ya. Tindakan apa yang akan kita lakukan untuk cinta itu sendiri? Apapun itu menurut kalian, cinta terhadap diri sendiri, cinta pada orang lain. Dan di bawahnya ada Eight of Cups. Kita meninggalkan apapun yang kita punyai yang tidak memenuhi, yang tidak
memenuhi kebutuhan kita secara emosional. Kita meninggalkan apapun itu menuju kegelapan. Kegelapan yang dimaksud adalah ketidaktahuan, bukan kegelapan dalam arti kebodohan, bukan. Kegelapan di mana kita tidak tahu apapun yang terjadi di depan. Bulan purnama lagi nih. Dan ya, bulan itu sendiri adalah ketidaktahuan, unknown ya. Six of Cups ini bisa tentang masa kecil kita, ini bisa tentang past life connection, soul connection, soul contract, twin flame, soulmate ya. Yang jelasnya juga tentang memori, nostalgia, tentang masa kecil kita, tentang anak-anak ya. The Fool, energi Aries dan Tongan Pisces. The Fool, nol, balik ke titik nol. Setelah bunuh diri ya kan, kita balik ke titik nol, memulai lagi yang baru. Apapun resikonya di depan kita hadapin, karena kita tidak tahu, karena kita menuju ketidaktahuan, meninggalkan segala sesuatu memang apapun itu yang tidak memenuhi kebutuhan kita secara emosional. Aries, Mars di Aries, Chiron di Aries ya, Chiron itu adalah pemulihan, planet healing. Dan Pisces, Neptune. Kita menuju dan membangun ideal dan mimpi kita yang baru. Siap menghadapi rintangan dan resiko apapun itu di depan. Capricorn, Aries. Capricorn, Aqua, Pisces, Aries. Gokil, di rumah keempat Aries gitu. Karena mataharinya di Capricorn kan. Aries itu Capricorn berarti kan di rumah pertama ya, karena matahari di sana. Aries itu letaknya di mana? Di rumah keempatnya Capricorn. Berdasarkan matahari di Capricorn, Aries itu adalah home and family. Oke. Gue mencoba menjabarkan bagaimana gue berpikir supaya juga kalian kurang lebih ikut ngerti bagaimana membaca birth chart kalian masing-masing ya, dengan energi-energi semesta yang ada. Itu dampaknya ke kalian sendiri seperti apa ya. Gue tidak hanya menjelaskan, gue nggak hanya cerita resultnya begini loh, nanti akan begini loh, nanti akan begini loh. Enggak, gue mau ikut kalian ikut juga melihat dan berpikir gitu, ikut mengerti gitu, paham ya. Dan ya, home and family yang baru. The Fool, menuju ketidaktahuan. Balik lagi menjadi yang bego, mencari tahu ketidaktahuan itu ya, dengan menjalaninya, dengan menghadapinya. Alright? Oke. Udah untuk tarotnya. Untuk oracle cards-nya ya, kita dapat dari Literary Witches Oracle card, kita dapat Community, Lantern, Break, Under the Deck ya. Overall energinya adalah House, Power, Moon. Gini, community, komunitas kita, society ya, dimana kita tinggal, dimana kita hidup, lingkungan sekitar kita, environment ya, komunitas kita sendiri itu seperti apa? Itu adalah kaca dari diri kita sendiri. Kalau kita
kita menyalahkan lingkungan, artinya kita menyalahkan diri sendiri juga gitu, karena kita adalah bagian dari komunitas itu sendiri ya. Lantern yang menunjuk, yang membawa, yang selalu membimbing kita, atau maksudnya memberi terang. Kita selalu membawanya menggunakan lantern ya, untuk memberi terang jalan secukupnya aja, terang secukupnya aja. Dia penunjuk jalan juga gitu. Braid ini kepang rambut ya. Kepang rambut ini menunjukkan 3 generasi. 3 generasi, generasi di atas kita, dan di bawah kita. Komunitas yang seperti apa yang membantu kita mengarahkan jalan kita dari generasi ke generasi. Alam bawah sadar kita adalah house. Berangkat dari rumah kita sendiri. Kuasa, power. Kuasa yang seperti apa? Di situ ada ketidaktahuan. Di situ ada misteri. Di situ ada rahasia. Di situ ada yang terpendam secara emosional, yang mempengaruhi. Ada authority, ada power di dalam rumah kita sendiri, yang membuat kita takut, yang membuat kita segan, yang membuat kita tertekan. Yang membentuk kita menjadi, dan yang membentuk kita secara pribadi, individu, juga lingkungan secara komunitas lebih luas, yang terus memberi arah ke setiap generasi berikutnya. Yang mana house atau home itu sendiri, ya kan, juga bisa dibilang adalah badan kita sendiri. Yang mana full moon ini Cancer tentang home and family. Tentang bulan purnama itu tentang apa? Ending. Atau komunitas sebagai penguasa yang selalu mengatur dari generasi ke generasi. Dari Wisdom of the Oracle kita dapat Y kebalik, Bless anugerah, di jantung bacaannya Chaos and Conflict. Under the deck-nya kita dapat Mending, artinya berdamai setelah pertengkaran. A leg up, bantuan. Flexible, why kebalik, nggak perlu dipertanyakan segala hal itu. Kadang nggak butuh reason, alasan, penjabaran. Mengapa sesuatu begini, mengapa sesuatu begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Kadang kita disuruh menerima titik, dah. Memang begitu adanya, titik. Di situ ada anugerah. Walaupun ada konflik dan chaos, di situ ada anugerah. Nggak perlu dipertanyakan. Kalau memang sudah saatnya kita harus berdamai, kita akan berdamai. Mungkin dengan pertolongan orang lain, tapi yang jelas kita harus fleksibel dan open ya, terbuka. Dari Mystical Shaman kita dapat Pachamama, The Sweat Lodge, Wild Women,
Under the deck, alam bawah sadarnya. The lower world, the child, the witness. Nah, Pachamama, kita adalah sebagai penjaga, salah satu penjaga penghubung, ya, guard ya, bumi ini. Bagaimana kita menjaga kesinambungan, kita oneness soalnya, harmonisan antara sesama makhluk hidup seluruh yang ada di atas permukaan bumi ini. Kita diminta untuk menjaga supaya binatang-binatang nggak punah. Kita diminta untuk nanam pohon. Kita diminta untuk mengkontak mereka yang memang udah lama kita tidak kontak, ya, teman, sahabat, bahkan saudara. Menjalin hubungan keharmonisan itu. Sweat lodge, ini rahim bumi, di mana ada panas yang membuat kita berkeringat. Ya. Di situ ada sakit. Kita diminta untuk stay, untuk tinggal di dalam sakit itu untuk mendapatkan pemahaman. Sebelum kita mendapatkan pemahaman itu, kita tidak akan keluar. Istilahnya kalau rahim itu biasanya 9 bulan. Dan ini bisa juga disimbolkan dengan vulkano, gunung berapi yang siap meledak. Terang itu ada di dalam. Di rahim ibu pertiwi, yang dia akan ketika mendapatkan terang itu, pemahaman itu, dia akan menjadi wild woman dengan segala keunikannya, dengan segala keberaniannya, menjadi dirinya sendiri. Alam bawah sadar kita adalah kita diminta untuk menghadapi alam bawah sadar kita, di mana segala kegelapan itu ada. The sweat lodge, the lower world, the moon itself, bulan itu sendiri, feminine itu sendiri, rahim ibu sendiri, the lower world, sehingga terlahirlah kembali kita sebagai anak-anak, the child, di mana setiap anak adalah seorang individu utuh yang mempunyai hak asasi manusia sebagai individu. Dan kita diminta menjadi witness, saksi, tanpa harus terlibat di dalam keagungannya, di dalam suratan takdirnya. Bukan kita yang berkehendak, di atas yang berkehendak. Kita hanya diminta untuk menjadi saksi. Karena semua terjadi sesuai kehendaknya. Oke, sampai sini dulu edisi full moon energi dan intuisi hari ini. Dan gokil teman gue yang udah jauh-jauh maksudnya jauh-jauh nggak jauh sih, dekat kos-kosan gue, ke tukang kayu bikinin ini meja saat itu juga. Makasih banyak, sampai ketemu besok ya guys. Semoga gue bisa stabil di kamar gue ini yang baru ya, untuk selalu coba bikin konten setepatnya, walaupun gue masih tetap dalam proses beradaptasi ya dengan waktu. Kayaknya gue nggak harus bikin, biasanya gue waktu di rumah gue bikinnya tengah malam terus tuh, karena terlalu rame di luar. Jadi yang tempat baru gue nggak perlu, jadi gue bisa bikin siang gitu. Jadi gue masih harus tetap beradaptasi ya.
Sekali lagi makasih atas ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai ketemu besok ya. Dadah.